Nasoha dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai materi Pancasila dan Hukum Internasional, kajian tentang prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia dalam perspektif Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amelia Septiana Putri, NIM 137, dan teman saya Alifa Putri Paradina dengan NIM 128. Saya Rahmawati Nurul dengan NIM 129. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia memiliki peran yang krusial dalam membentuk kerangka hukum dan kebijakan domestik negara. Ideologi ini mengandung 5 prinsip fundamental: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tidak hanya memandu tata kelola negara tetapi juga mempengaruhi interaksi Indonesia dalam ranah hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, 2 prinsip utama yang sering mendapatkan perhatian adalah kedaulatan negara dan hak asasi manusia atau HAM. Kedaulatan negara menekankan hak dan kekuasaan suatu negara untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan eksternal. Sementara prinsip HAM berfokus pada perlindungan hak-hak mendasar setiap individu yang harus diakui dan dipenuhi oleh negara-negara di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Pancasila berinteraksi dengan norma-norma hukum internasional, terutama dalam konteks kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Walaupun Pancasila menekankan kedaulatan negara dan hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip utamanya, tantangan muncul ketika Indonesia dihadapkan pada kewajiban internasional yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Ketegangan ini sering terlihat dalam upaya Indonesia untuk menyelaraskan kepentingan nasionalnya dengan standar HAM internasional yang lebih universal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa meskipun Pancasila memberikan landasan yang kokoh untuk melaksanakan kedaulatan, penerapan prinsip HAM internasional seringkali menimbulkan konflik. Ibrahim menilai bahwa ketegangan antara kedaulatan dan HAM dalam konteks Pancasila memerlukan pemahaman yang mendalam untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi kewajiban internasionalnya sambil tetap menjaga integritas ideologinya. Sari menyoroti bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterjemahkan dalam hukum nasional dan bagaimana hal ini berhubungan dengan kewajiban internasional terkait HAM. Selain itu, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip Pancasila dengan standar internasional juga mempengaruhi praktik diplomasi dan kebijakan luar negeri negara tersebut. Kurniawan mengkaji bagaimana prinsip kedaulatan negara berinteraksi dengan hukum internasional dan bagaimana Pancasila mempengaruhi penerapannya. Setiawan menambahkan bahwa penilaian terhadap implementasi Pancasila dalam konteks hukum internasional memerlukan analisis yang lebih komprehensif untuk memahami keseimbangan antara kedaulatan dan HAM. Kajian tentang hubungan antara Pancasila dan hukum internasional, khususnya terkait prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia dalam perspektif Indonesia, memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila berinteraksi dengan norma-norma hukum internasional. Pembahasan ini akan mencakup beberapa aspek kunci, yaitu interpretasi Pancasila dalam konteks hukum internasional, penerapan prinsip kedaulatan, dan integrasi hak asasi manusia dalam kerangka Pancasila. Yang pertama, Pancasila dalam konteks hukum internasional. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Interpretasi kontekstual dalam hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, Pancasila seringkali dipahami melalui interpretasi kontekstual
yang menyesuaikan dengan norma-norma internasional tanpa mengabaikan karakteristik khas nasional. Harmonisasi antara kepercayaan agama dan HAM. Sebagai contoh, prinsip ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila berusaha menyelaraskan antara kepercayaan agama dan hak asasi manusia. Ini terlihat dalam upaya Indonesia untuk mengharmonisasikan kebijakan dalam negeri dengan kewajiban internasional seperti Konvensi Internasional tentang HAM. Hal yang kedua yaitu prinsip kedaulatan dan integrasinya dalam hukum internasional. Prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Kedaulatan negara adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang diakui oleh Piagam PBB. Namun dalam konteks Pancasila, kedaulatan tidak hanya berarti kekuasaan negara secara penuh, tetapi juga harus selaras dengan prinsip keadilan sosial dan HAM. Ketegangan antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional. Dalam praktiknya, kadang terdapat ketegangan antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional, seperti dalam kasus implementasi keputusan-keputusan badan internasional. Misalnya, penilaian tentang hak asasi manusia di Indonesia seringkali menjadi bahan diskusi di forum-forum internasional seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Selanjutnya, hak asasi manusia dan Pancasila. 1. Landasan etis untuk perlindungan hak asasi manusia. Pancasila memberikan landasan etis untuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menggarisbawahi komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dalam kerangka nilai-nilai budaya sosial di Indonesia. Yang kedua, tantangan dalam integrasi hak asasi manusia. Namun, terdapat tantangan dalam integrasi hak asasi manusia dalam kerangka Pancasila, terutama ketika hak-hak tersebut dianggap bertentangan dengan norma-norma lokal atau kebijakan nasional. Misalnya, masalah-masalah seperti kebebasan beragama dan hak-hak minoritas seringkali menjadi isu sensitif yang memerlukan penyeimbangan antara hak internasional dan nilai-nilai lokal. Yang ketiga, upaya Indonesia untuk memperbaiki implementasi hak asasi manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional, termasuk mengadopsi berbagai peraturan dan kebijakan yang lebih sesuai dengan konvensi internasional. Perubahan ini menunjukkan upaya Indonesia untuk memperbaiki implementasi hak asasi manusia sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama. Yang keempat, upaya penyesuaian dan harmonisasi. Proses dinamis penyesuaian nilai-nilai Pancasila. Penyesuaian antara nilai-nilai Pancasila dan hukum internasional merupakan proses dinamis yang melibatkan dialog antar lembaga, revisi peraturan, dan pembaruan kebijakan. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi kewajiban internasionalnya sambil tetap mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, revisi kebijakan dan peningkatan kapasitas lembaga. Melalui proses ini, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan dalam negeri tidak hanya konsisten dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga dengan standar internasional. Ini mencakup revisi kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga, dan kolaborasi internasional untuk memperkuat implementasi hak asasi manusia dan menjaga kedaulatan nasional. Kesimpulan, hak asasi manusia merupakan elemen fundamental dalam perkembangan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Meskipun telah banyak kemajuan dalam aspek regulasi dan institusi, tantangan-tantangan terkait implementasi hak asasi manusia masih perlu diatasi. Berbagai isu seperti kebebasan beragama, kekerasan terhadap perempuan, dan pelanggaran hak-hak buruh memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, diperlukan keberanian politik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu secara adil.
Dengan demikian, cita-cita menciptakan masyarakat yang adil dan beradab seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.